Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari hari ini dapat mudah dimengerti dan dipahami. Amin. Nah, untuk hari ini kita akan belajar mengenai operasi hitung campuran bilangan cacah seperti yang pertemuan ke-1 dan kedua, tapi hari ini pada soal cerita. Nah, jadi untuk soal-soalnya itu berupa soal cerita. Langsung saja yuk kita simak video penjelasannya. Contoh nomor 1, Paman mula-mula memelihara 1.500 ekor ayam. Ternyata ayam tersebut mati 125 ekor karena sakit. Kemudian Paman membeli ayam lagi 550 ekor. Jumlah ayam Paman sekarang adalah titik-titik. Mari kita jawab untuk contoh yang ke-1. Nah, sebelum itu kalian harus ingat untuk setiap soal cerita itu biasanya selalu menggunakan diketahui, ditanyakan, jawab, atau cara penyelesaiannya, dan yang terakhir itu nanti kesimpulan ya. Nah, di sini untuk yang nomor 1 Ibu sudah tuliskan yang diketahuinya itu. Kemudian yang ditanyakan adalah jumlah ayam Paman sekarang itu berapa? Maka untuk menjawab nomor 1, langsung saja ya. Mula-mula memelihara 1.500 ekor, berarti 1.500. Kemudian ayam tersebut mati, sehingga berkurang 125. Nah, kemudian Paman membeli ayam lagi, berarti ditambah 550. Nah, berarti cara penulisannya seperti ini ya. Untuk yang nomor 1, tinggal kita jawab saja. Berarti untuk pengurangan dan penjumlahan, karena mereka itu setara, berarti yang ini dulu kita kerjakan. 1.500 dikurangi 125, hasilnya adalah berapa? Kalian bisa kotret 1.375. Dan yang terakhir tinggal ditambah yang 550 ekornya. Maka hasilnya adalah 1.925. Nah, ini adalah cara penyelesaian untuk yang nomor 1. Nah, yang terakhir tinggal kesimpulannya, yaitu jumlah ayam Paman sekarang adalah 1.925 ekor. Nah, seperti ini ya cara penyelesaian nomor 1. Sekarang contoh yang kedua, silahkan Teteh baca terlebih dahulu ya contoh yang nomor 2 supaya dapat dipahami. Nah, untuk yang contoh kedua, di sini yang ditanyakan adalah berapa jumlah gelas dan piring yang dibeli oleh ibu. Nah, berarti kita akan menghitung jumlah gelas dan piringnya. Berarti di sini kalian pertama bisa tulis dulu gelas ditambah dengan piring. Nah, sekarang kita masukkan saja. Gelasnya itu ibu membeli 5 kotak. Berarti 5 dikali dengan yang ini 10 biji. Karena satu kotak itu isinya 10 biji. Maka kalau 5 kotak nanti isinya jadi berapa gitu ya. Nah, ditambah dengan piringnya, ibu membeli 4 kotak piring, berarti 4 dikali, ada berapa isi piringnya? 12 biji dikali 12. Nah, penulisannya seperti ini ya. Ibu membeli 5 gelas dan 4 piring. Ini masing-masing dikali dengan setiap isinya ya. Sehingga ini kita kalikan 5 dikali 10, 50 gelas ditambah yang piring 4 dikali 12, hasilnya 48. Nah, maka untuk jumlah gelas dan piring adalah berapa? 50 ditambah 48, hasilnya 98. Nah, ini jawabannya
Sehingga untuk kesimpulannya, jumlah gelas dan piring yang dibeli ibu adalah 98 biji ya, karena satuannya biji berarti nanti hasilnya dalam biji juga. Seperti ini untuk penyelesaian nomor 2-nya. Contoh yang ketiga, Anggi membeli 1 lusin buku tulis dan 3 buah pena. Jika harga sebuah buku tulis itu 3.000 dan harga sebuah pena adalah 2.000, maka banyaknya uang yang harus dibayarkan Anggi adalah... Sekarang kita jawab yang contoh ketiga. Dan di sini sudah ada diketahuinya, kalian bisa baca. Kemudian yang ditanyakannya adalah banyaknya uang yang dibayarkan Anggi itu berapa. Nah, kalian lihat lagi ya. Di sini Anggi itu membeli 1 lusin buku tulis dan 3 pena. Ya, kalian ingat-ingat 1 lusin buku tulis dan 3 pena. Nah, di sini ada kata-kata 1 lusin. Kata-katanya sudah familiar ya. Ada yang tahu nggak 1 lusin itu isinya berapa buah? Kalian bisa tanya ke orang tua kalian ya, kira-kira 1 lusin itu berapa buah sih? Nah, 1 lusin itu adalah 12 buah. Nah, jadi Anggi itu membeli 12 buah buku tulis ya. 1 lusin itu sama aja 12 buah. Sehingga ini kalian bisa tulis lagi ya. Buku tulis ditambah dengan apa? Pena. Nah, buku tulisnya itu tadi 1 lusin ya, berarti 12 dikali dengan harganya berapa buku tulis itu? 3.000, berarti 12 dikali 3.000 ditambah dengan penanya membeli 3 buah dikali dengan harga pena, kalian lihat 2.000. Nah, berarti dikali 2.000. Nah, sampai sini paham ya? Ini cara penulisannya. Membeli buku tulis dan pena. Ini kalian bisa gunakan tanda kurung supaya kalian tidak bingung. Nah, sekarang 12 dikali 3.000. 12 dikali 3 hasilnya adalah 36, tambah nolnya 3 jadi 36.000. Sekarang yang penanya kalian hitung. 3 dikali 2.000 hasilnya berapa? 6.000. Sehingga buku tulis ditambah pena tinggal kalian tambahkan 36.000 ditambah 6.000. Berapa hasilnya? 42.000. Nah, ini ya. Jadi kesimpulannya adalah Anggi harus membayar sebanyak 42.000. Jadi untuk pengerjaan nomor 3 seperti ini. Kalian pahami ya untuk langkah-langkah penyelesaiannya. Yang terakhir, contoh keempat. Jangan lupa ya, kalian baca dulu soal ceritanya. Karena kalau soal cerita itu, kita harus betul-betul paham apa maksud dari cerita tersebut, baru kita bisa menjawabnya. Yang terakhir kita jawab yang contoh keempat. Di sini diketahuinya bisa dilihat. Nah, yang ditanyakan berapa sisa tabungan Pak Rudi. Nah, sisa tabungan Pak Rudi adalah cara menjawabnya. Di sini kan Pak Rudi menabung seharinya itu 100.000. Nah, setelah 1 minggu kita hitung dulu tabungannya jadi berapa. Kira-kira kalau 1 minggu itu berapa hari sih? 1 minggu adalah berapa hari? Senin sampai Minggu, berarti 7 hari ya. Nah, kalau 2 minggu berarti 14 hari gitu. Kalau 3 minggu berarti 3 kali 7 jadi 21 hari gitu ya. Nah, di sini 1 minggu 7 hari. Sehingga setelah 1 minggu berarti 7 dikali setiap nabung itu kan 100.000 ya. Berarti 7 kali 100.000. Nah, kemudian dibelikan sepatu, berarti berkurang kan tabungannya 470.000. Nah, penulisannya seperti ini ya.
Ini boleh kalian kasih tanda kurung. Nah, ini itu tabungan selama 7 hari atau 1 minggu, kemudian dibelikan sepatu. Kita hitung 7 kali 100.000, hasilnya 700.000. Tinggal dikurangi yang beli sepatu itu. Nah, coba kalian kurangi 700.000 dikurangi 470.000, hasilnya berapa? 230.000. Nah, ini ya. Jadi nanti sisa tabungan Pak Rudi adalah 230.000 ya. Jadi nanti kesimpulannya sisa tabungan Pak Rudi sebesar 230.000 ya. Bisa kalian tulis nanti di paling bawah. Itu dia untuk contoh-contoh dari operasi hitung campuran pada soal cerita. Jangan lupa diketahui, ditanyakan cara penyelesaian, dan kesimpulannya harus ditulis. Nah, ini dia untuk latihannya. Kalian bisa kerjakan di buku tulis. Jangan lupa ya, kalian tulis soalnya dan diketahui, ditanyakan cara penyelesaian dan kesimpulannya. Jangan lupa dituliskan juga. Sekian pembelajaran kita hari ini mengenai operasi hitung campuran bilangan cacah pada soal cerita. Semoga penjelasan dari Ibu dapat kalian pahami dan dimengerti dengan baik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.